Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya hadir di hadapan kita semua. Dan untuk teman-teman semua, saya berikan waktu 1 menit untuk menyambut pemateri kita semua. Dan karena pemateri kita sudah bergabung, izinkan saya dan hari ini bisa kirim emot ikonnya untuk menyemangati kita semua pada sore hari ini. Saya beri waktu 1 menit, teman-teman bisa kasih emot ikonnya, kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan energi positifnya kepada kita semua untuk kajian kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Marifatun Academy, Gus Faris Andi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati Ustadz Abdan Maulana Arazak Harahap, selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami muliakan kori kita pada hari ini, Ustazah Irma Wati, serta jajaran para media partner yang kami kagumi. Dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan kita pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini, Ahad 16 Maret 2025, kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertemakan makna bulan Ramadan. Sholawat beserta salam, semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman semua yang kami hormati, perkenankan saya Dea Septiani sebagai moderator untuk memandu acara kita pada hari ini hingga sampai selesai nanti. Dan adapun susunan acara kita pada sore hari ini adalah: pertama, acara pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; yang ketiga, penyampaian materi dan Q&A; yang kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kajian kita hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Irma Wati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Terima kasih atas lantunannya Ustazah Irmawati. Beranjak ke acara berikutnya merupakan acara inti, yakni pemaparan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik, teman-teman semua, sudah hadir di hadapan kita narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua, tolong nih disimak baik-baik ya apa yang akan disampaikan pemateri kita pada sore hari ini, dan siapkan catatannya tentunya, serta siapkan pertanyaan terbaik kalian yang nanti bisa langsung ditanya pada seksi Q&A. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita kenal terlebih dahulu siapakah narasumber kita pada sore hari ini. Dan berikut CV dari narasumber kita. Biodata pemateri, nama Abdan Maulana Arazak Harahap, tepat tanggal lahir Medan 23 Oktober, domisili Medan, pendidikan di Mahat Daarul Hadis Irsin Nabawi Tarim, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Mesir. Aktivitas online berbagi fawaid dan nasihat terkhusus kaum muda. Aktivitas offline pertama, aktif dalam kajian-kajian para masyayikh dan asatid di Kairo. Yang kedua, bergerak di beberapa komunitas keilmuan dan sejarah. Motivasi hidup, jadilah manfaat untuk banyak orang. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Abdan Maulana Arazak Harahap selama 45 menit untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وبقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini bulan, di saat ini kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat Islam, yang mana kita masih bisa menjalankan bulan puasa di Ramadan kali ini. Dan banyak daripada orang-orang yang mereka ingin menikmati lezatnya bulan Ramadan, tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan sakit, dengan keterbatasan untuk bisa melakukan ibadah puasa Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sampai daripada ujung kita puasa di bulan Ramadan full sebulan penuh.
Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kiranya Allah Subhanahu, moga kiranya beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di Ramadan ke berapa ini kita ya? Sudah 15 atau 16? Nggak terasa ya, udah setengah perjalanan kita di bulan Ramadan ini. Kalau bahasa syairnya itu nisfu Ramadan qad zahaba wa nisfuhu zahab. Setengah daripada Ramadan telah pergi dan setengahnya lagi ialah emasnya. Nah, maka kita sempatkan, kita maksimalkan untuk di setengah sisanya ini untuk kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan sesuai dengan materi, yaitu makna bulan Ramadan. Namun dengan sedikit catatan, kalau kita di sini membahas tentang bulan Ramadan atau makna dari bulan Ramadan ini, maka yang terlintas ialah makna secara lugawi dan juga makna secara syar'i atau istilah. Namun di sini insya Allah Al-Fakir akan menjelaskan selain daripada menjelaskan maknanya, tapi juga esensi dan juga hakikat-hakikatnya secara lebih luas lagi. Ramadan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kaifa Nasum Ramadan, karya daripada guru kami Al-Ustaz Al-Doktor Abdul Mahdi Abdul Qadir Abdul Hadi. Beliau ialah doktor di Fakultas Ilmu Hadis di Universitas Al-Azhar. Beliau memulai dengan muqaddimah beliau di dalam kitab beliau tersebut menyebutkan Syahrul Ramadan syahrun azim, yaitu ini bulan adalah bulan yang mulia. Ramadan ini bulan mulia yang mana manzilatuhu fi nafsihi a'la min kulli syuhur, yang mana derajat dari bulan Ramadan ini mempunyai derajat yang berbeda daripada bulan-bulan lainnya. Karena disinilah kemudian Allah memberikan kewajiban dan juga memberikan fadilah-fadilah dan juga kejadian azam, kejadian yang sangat agung, yaitu berupa mukjizat. Dan insya Allah akan kita bahas. Pertama kita akan membahas kenapa kemudian disebut Sumya Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Dijelaskan di dalam kitab Nailur Raja Bisyarih Safinatul Najah. Pasti anak-anak pesantren sudah tidak asing dengan kitab Matan Safinatul Najah. Ini kitab matan yang ringkas dan ini sangat sering dipakai di pesantren-pesantren. Disebutkan di dalam syarah tersebut kenapa disebut bulan Ramadan? Karena Ramadan ini berasal dari kalimat Ramadan dalam bahasa Arab yang maknanya istidadul har. Apa maknanya? Yaitu kondisi di mana sesuatu itu sedang terik atau sedang panas. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu menamai bulan sebagaimana dengan kondisi daripada bulan tersebut. Makanya disebutkan Ramadan itu daripada istidadu har Ramadan. Kondisi bumi pada saat itu sedang mengalami panas atau panas yang lumayan ekstrim, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membahas bulan Ramadan ini, tidak lepas kemudian di dalamnya salah satunya adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kemudian untuk berpuasa pada ini bulan dan juga untuk memperbanyak amalan saleh. Nah, maka dari itu kita harus juga tahu apa makna siam ini, apa makna daripada puasa ini. Apakah kemudian hanya tentang kita kemudian puasa tidak makan, tidak minum dari tulu'il fajr ila ghurubisy syams, daripada terbit matahari hingga daripada terbenamnya matahari. Maka disebutkan as-siyam, puasa ini secara bahasa etimologi bahasanya itu disebutkan ialah imsak. Imsak itu sebenarnya kita mengenal kata imsak itu ialah artinya menahan.
Imsak itu artinya menahan. Menahan dari apa? Maka disebutkan di dalam syariat ialah menahan daripada makan dan minum ataupun hal-hal yang membatalkannya min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, daripada terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, apakah kemudian kita hanya menahan lapar dan haus doang? Tentu tidak. Nah, salah satunya disebutkan juga eh, kita di bulan Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi juga menahan diri daripada nafsu-nafsu syahwat, baik nafsu butunihim wa furujihim, baik urusan syahwat perut ataupun kemaluan, begitu juga nafsu amarah dan sebagainya. Karena disebutkan di dalam kitab Kaifa Nasum Ramadan, disebutkan innamas shiyam laisa minal akli wasyarabi faqat. Tidak hanya Ramadan ini, kita tidak hanya kemudian membahas tentang menahan tentang lapar dan haus doang, menahan lapar dan dahaga doang. Innamas shiyam minal lagwi wal warafat, yaitu puasa ini kita juga membahas tentang menahan diri dari hal-hal yang kemudian bersifat sia-sia. Yaitu tadi sia-sia, yaitu salah satunya di sini bisa dianggap seperti apa ya? Berghibah, melakukan ghibah, kemudian namimah, yaitu adu domba dan sebagainya. Karena pada hakikatnya begini, banyak orang kemudian menganggap esensi daripada puasa ini, Ramadan ini, udah kelas kita hanya puasa. Kita nahan lapar, kita nahan haus, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, udah kelas, selesai. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu bukan itu poin utama daripada puasa. Poin utamanya ialah imsakul, imsak yang menahan daripada kemudian apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu. Seperti ghibah, kemudian bergunjing, amarah dan sebagainya. Nah, kalau disebutkan di dalam kitab Kaifa Nasum Ramadan itu ibaratnya begini. Makan minum ini kan adalah suatu perkara yang memang perkara halal. Nah, cuman di bulan Ramadan kita harus menahan daripada perkara halal ini. Bagaimana mungkin kita menahan perkara yang halal, namun kemudian kita selama Ramadan tersebut melakukan perkara yang haram. Kita lebih mendahului perkara yang halal tersebut daripada yang haram tersebut untuk mencegahnya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Orang kemudian selama bulan Ramadan ini dia hanya memahami esensinya itu hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi yang menahan yang lain-lainnya seperti bergunjing, berghibah, adu domba, dan nafsu syahwat dan sebagainya, itu nggak mereka tahan. Nah, itulah kemudian sebagaimana hadis Rasul menyebutkan, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Disebutkan di dalam riwayat tersebut berapa banyak kemudian orang berpuasa, namun daripada puasanya itu mereka hanya menahan lapar dan hausnya saja, tidak mendapatkan apa kecuali hanya haus dan lapar. Nah, itu tadi. Maka sangat rugi kemudian kita nih udah kemudian menahan lapar, menahan haus, tapi kita tidak bisa menahan lisan kita, tidak bisa menahan nafsu syahwat, nafsu amarah kita. Nah, ala kulli hal, maka dari itu esensi daripada bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan diri secara zahiriyah saja, namun kita juga menahan diri sebagaimana menahan diri dalam segi rohaniyah kita. Karena itu tadi, ketika kita melakukan hal-hal yang kemudian sia-sia, kita melakukan hal-hal yang memang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka energi rohani itu, maka dampaknya juga negatif kepada kita. Begitu banyak kemudian ala kulli hal orang-orang di luar sana dia puasa, namun pada hakikatnya dia tidak seperti puasa. Isinya dia menggunjing, dia mengadu domba, dia melakukan hal-hal yang kemudian
sia-sia, kalam fadi, sesuatu yang omong kosong belaka. Sama seperti dan ditambah juga ini, kita sudah setengah bulan Ramadan kita lalui. Apakah kemudian setengahnya lagi kita kemudian alhamdulillah sebentar lagi? Enggak. Justru disitulah puncak kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mau lihat kualitas kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Ini hambaku ini siap gak nih? Benar-benar siap gak nih? Apakah semangatnya cuma di awal doang? Nah, kita saksikan banyak kita perhatikan. Subhanallah, awal-awal Ramadan, Masya Allah semangatnya minta ampun. Oh, kalau bisa itu terawih. Kalau bisa terawih 23 di tempat lain dicoba lagi. Karena kita ada juga di beberapa tempat itu. Seperti di mana ya? Ketika Al-Fajr masih di Hadramaut itu. Beberapa masjid. Itu mereka sholatnya itu. Misal begini. Ada masjid yang terawihnya langsung setelah Isya. Ada terawihnya itu mungkin mulainya jam 9 atau jam 10. Ada mungkin mulai dari jam 12. Ada begitu. Jadi kita bisa pindah-pindah. Wah, kita terpacu untuk kemudian sholat siang mulai malam sebagainya. Tapi apakah kemudian di akhir-akhir penghujung ini kita apakah bisa semaksimal di awal-awal kita kemudian menyambut Ramadan? Apalagi makin gila, Masya Allah. Subhanallah ketika di akhir-akhir, aduh godaan apa yang paling bikin kita goyang nih untuk kemudian nggak ngelakuin sholat tarawih, nggak ngelakuin ini segala macam. Bahkan naudzubillah kita ninggalin sholat maghrib gara-gara apa? Sholat maghrib gara-gara kita bukber. Ya Allah, ini kan menjadi hal yang menjadi masalah ini. Banyak begitu. Mereka kemudian buka puasa. Sholat maghribnya tinggal. Ini bermasalah ini. Berarti dia nggak hafal urutan rukun Islam ini. Nah, itu tadi. Harus kita perhatikan juga untuk di ujung-ujung ini, setengah daripada penghujung Ramadan ini, memang Masya Allah godaan-godaannya lebih subhanallah, undangan ini dan sebagainya, dan juga apalagi di akhir-akhir ini. Waduh, ya Allah. Salah satu triknya syaitan ialah membuat di mal-mal, di pasar-pasar, ketika mereka di akhir Ramadan, mereka kemudian membuat kerumuk besar-besaran. Siapa coba enggak kemudian tergiur? Kemudian tertinggallah sholat maghribnya, tertinggallah sholat isya'nya, tertinggallah tarawihnya. Nah, ya Rob. Nah, itu menjadi permasalahan juga. Maka salah satu poinnya ialah di Ramadan ini salah satunya memaksimalkan untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat sia-sia. Dan sia-sia di sini yaitu tadi bagaimana kemudian kita hanya mengeluarkan omongan-omongan yang sia-sia, kemudian kita hanya mengeluarkan sikap atau kemudian perilaku-perilaku yang kemudian bukannya mengundang rahmatnya Allah ketika kita di bulan Ramadan, malah hanya kemudian mikir pahala puasa kita itu habis, gitu aja, gara-gara kelakuan kita sendiri. Udah capek kita puasa, ternyata kehapus itu pahala-pahala kita. Walhamdulillah. Nah, kembali lagi tentang esensi bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini kan yang mana Allah Subhanahu wa taala itu berikan keistimewaan fadail, fadilah dengan adanya kejadian-kejadian agung, kemudian dengan banyak hal lah disebutkan di kitab Kaifan Nasum Ramadan. Di situ salah satunya ialah innahu syahr nuzila fihi al-Qur'an. Nah, di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Nah, itu tadi kenapa kemudian muncul kebiasaan tadarus di negeri kita ini? Karena itu tadi, ini kita melakukan ta'ziman wa takriman di hadzal syahr karena kita menghormati dan memuliakan ini bulan, karena ini bulan turunnya Al-Quran sebagai kitabnya kita. Sebagaimana dalil sudah jelas, kita sering mendengarkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Nah, kemudian ayat-ayat lainnya menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagainya. Dan juga salah satu juga fadilah di bulan Ramadan ini ialah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana tadi dijelaskan juga dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, banyak kemudian orang melupakan itu. Apa salah satu ghoyah atau tujuan daripada kita berpuasa? La'allakum tattaqun, yaitu menjadikan kita menjadi orang-orang yang mukmin, menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa bagaimana? Yaitu takut kepada Allah, mendekati perintahnya, menjauhi larangannya, dan kemudian berlakulah baik dan sebagainya. Dan juga ini bulan disebutkan juga yang ketiga di dalam kitab Kaifa Nasum Ramadan ialah annahu syahru fihi lailatul khairun min 30,000 yaum. Yang mana ini bulan ada satu malam yang memang ini malam lebih baik daripada 30.000 hari. Nah, beliau di sini menuliskan dengan istilah 30.000 hari atau disebut 1.000 bulan lah ya, 1.000 bulan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan istimewa ini bulan. Ada satu malam yang orang beruntung kalau ini dapat di bulan itu subhanallah sama dengan kita mendapatkan kita sama dengan beribadah melakukan kebaikan itu sama dengan 1.000 bulan. 1.000 bulan itu kalau kita hitung, 1.000 bulan itu kalau kita hitung itu kurang lebih berarti 80 atau sampai 83 tahun. Subhanallah, kita nggak dengan hitungan kita kemudian Allah kemudian berikan hidup ya. Anggap deh kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan range umur kita itu di angka 60 sampai ke angka 70. Sebagaimana hidupnya Nabi sampai di umur 63. Dan kemudian kita terhitung beribadah ketika kita terhitung dari kita akil balik. Ketika kita balik, anggaplah umur 10 tahun. Berarti anggap dengan umur 40, berarti sudah 30 tahun dituntut untuk kemudian beribadah kepada Allah, ditambah 83 tahun. Subhanallah, ini ada suatu nikmat yang mana gak semua orang bisa dapat. Terkhusus ini malam Allah Subhanahu wa taala disimpan Allah nih. Allah jaga di bulan Ramadan hanya hamba-hamba yang memang Allah pilih yang dapat ini malam keistimewaan daripada ini malam untuk mendapatkan nur kebaikan bulan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tersebut. Nah, ada pun hal dan juga disebutkan selanjutnya ini bulan ialah bulan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensunnahkan kita untuk qiyamul lail. Nah itu tadi bulan Ramadan ini seharusnya kita itu membanyakkan diri dengan qiyamul lail, bukan hanya tidur dan sebagainya. Boleh tidur. Namun bukan kemudian kita bablas. Benar dalilnya benar. Di kitab Taqriratus Sadidah menyebutkan wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Namun bukan berarti kita bablas dari habis sahur kemudian kita tidur sampai maghrib berduk kita kemudian buka. Ya Allah, ada apa ini? Nah itu yang sangat kita sayangkan. Nah itu kurang baik seperti itu. Maka salah satu ialah fayusalli fihi muslimun salat tarawih, yaitu kita kemudian untuk melaksanakan sholat tarawih, baik itu 11, 23 dan sebagainya. Dan masalah-masalah seperti itu nggak usah kita bahas. Ikhtilaf ulama tentang 23 dan 11 nggak masalah. Kita mau tarawih 11 juga nggak apa-apa. Kita mau tarawih 23 juga nggak apa-apa. Yang menjadi masalah itu orang yang nggak tarawih. Nah, dia alasannya gini, daripada ikut-ikutan ribut sama yang 11 rakaat sama yang 23 rakaat, mending saya nggak sholat. Nah ini masalah. Itu masalah. Nah kemudian disebutkan juga bulan Ramadan ini esensinya ialah annahu syahr, ya, bulan yang mana di bulan ini Allah tuntut manusia itu saling
melakukan amal-amal soleh dan juga akhlak-akhlak yang mulia. Yang mana ini bulan, kalau kita melakukan amal soleh, tidak lain tidak bukan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pasti kemudian melipat gandakan daripada pahala-pahala kita. Dan juga kita memuliakan saudara-saudara kita. Nah, itu yang juga terlepas dari kita di Indonesia terkadang. Ini bulan yang mana ini fadilah kalau kita bersedekah, fadilah kita kemudian memberikan makan orang-orang puasa. Dan itu hadisnya jelas menyebutkan tentang orang memberikan makan orang-orang yang berpuasa itu, bagaimana ganjaran pahalanya, bagaimana kemudian ganjaran-ganjaran nikmatnya yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, maka salah satu juga keunikan kita di sini, seperti di Mesir ini, kita ada istilahnya Maidatul Rahman. Maidatul Rahman hidangannya dan hidangan daripada Sang Rahman. Dan itu berlaku sampai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu makanan majanan, itu makanan gratis untuk siapapun yang mau makan. Di setiap jalan. Subhanallah. Karena mereka tahu bahwasanya salah satu fadilah terbesar di bulan ini ialah memberikan makan orang yang berpuasa. Nah, itu tadi. Dan juga bulan Ramadan ini kita berharap seperti itu tadi, adanya puasa di bulan Ramadan ini ialah untuk kemudian mencapai ghayatul uzma, untuk kemudian kita sampai kepada tujuan yang mulia. Tujuan apa? Sebagaimana disebutkan tadi di dalil tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini fal-ghayah min as-siyam an-nasil ila darajatil muttaqin. Dan tujuan daripada puasa kita berharap untuk kemudian sampai kepada derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa di sini dimaksud? Alladzina yakhafuna azab Allah wa yarjuna jannatahu. Orang-orang yang kemudian takut kepada Allah, takut kepada azabnya Allah, takut akan murkanya Allah. Wa yarjuna jannatahu, dan juga berharap surganya, berharap cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabta'iduna 'anil ma'asi, dan menjauhkan dirinya sendiri daripada maksiat, dan juga wajibahiduna fit ta'at, dan juga berjihad atau bersungguh-sungguh kemudian untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diakhiri wa nakhafu ma'siyatahu subhanahu wa ta'ala, dan dia takut bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak kita membahas tentang makna bulan Ramadan, esensi bulan Ramadan, hakikat daripada bulan Ramadan. Maka pada akhirnya kita tidak hanya tentang menahan lapar, haus, makan, minum, dan sebagainya, tapi menahan diri kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, sampailah kita kemudian mendapatkan derajat muttaqun, derajat yang orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pembahasan makna Ramadan ini sebenarnya simple, tidak banyak. Namun kalau kita kemudian melihat daripada esensinya, esensi Ramadan itu apa, kemudian isyan, tujuan, dan juga hal-hal yang kemudian berkaitan dengan Ramadan ini sangat luas. Tidak hanya sekedar makna, karena kalau kita kemudian hanya berbicara makna, yaitu tadi pada akhirnya orang menganggap ya udah puasa itu ya sudah hanya untuk nahan lapar lah ini, nahan itu lah ini, ya selesai. Yang penting mah kita puasa, kan banyak begitu kan. Banyak kemudian orang-orang itu puasa sembahyang enggak sembahyang, puasa sholat ya enggak, ya Allah. Atau lebih parahnya lagi, puasa enggak, ikut lebaran ikut, ya Allah. Hada.
Nah, ini menjadi masalah kita juga tentang bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan ini tidak melakukan hal-hal sia-sia. Nggak masalah sebenarnya kalau kita kemudian eh, mungkin bosan, wajar namanya manusia kan, bosan, mungkin jenuh, titik jenuh, boleh ahlan kalau antum memang ahlan memang kalau memang mungkin refreshing atau apa dan sebagainya, halal saja boleh saja. Namun itu tadi ingat kita punya waktu ini maksimalkan sebaik mungkin. Boleh mengabuburit, boleh ahlan, ngabuburit sambil cari war takjil dan sebagainya boleh ahlan. Tapi jangan lupa di ujung daripada sebelum azan berkumandang itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Sebagaimana guru-guru kita, termasuk juga Sayyidina Habib Umar itu, Sayyidina Habib Umar dan Hafid itu mengamalkan salah satunya wirid zikir ketika hendak berbuka puasa itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu dibaca ketika hendak berpuasa dan ini waktu yang mustajab. Nah, jadi nggak masalah kalau ada yang bertanya kemudian boleh nggak kita ngabuburit nih Ustaz? Kita boleh nggak kemudian ngilangin jenuh sambil nunggu-nunggu buka? Boleh, ahlan wa sahlan. Tapi ingat kembali kepada esensi bulan Ramadan tadi, ini bulan datang event cuma setahun sekali. Banyakin daripada taqarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik sama manusia. Nah, terus banyak yang bertanya juga, terus gimana kalau misalnya kita kerja? Bagaimana kalau kemudian kita kerja ini dan segala macamnya, kemudian nggak sempat untuk kemudian baca Quran, baca ini dan sebagainya, zikir dan sebagainya. Maka salah satunya ialah niatkan ketika hendak bekerja itu mukhlisun niyah, ikhlaskan niat kepada Allah, ya Allah, aku hendak bekerja, ya Allah, aku hendak sekolah untuk kemudian mendapatkan rezeki atau kemudian untuk mengambil ilmu semata-mata karenamu, maka insya Allah menjadi niat yang terhitung pahala juga. Karena pada akhirnya ketika kita melakukan amal soleh di bulan Ramadan ini kembali kepada al-qasdu fil niyah, kembali daripada tujuan daripada niat kita. Nah, kalau memang kemudian kita niat apa ya? Bulan Ramadan ini mungkin kita bisa cuma kerja nih. Belum bisa nih kita kemudiannya bahkan untuk kemudian tadarus dan sebagainya itu nggak bisa. Nah, tapi nggak apa banyak kan kurang lebih diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja untuk penyampaian materi ini. Selebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya, Ustadz. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab dan diskusi selama 10 menit. Bagi yang mau bertanya, bisa acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya, atau teman-teman bisa langsung menanyakan melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin dicurhatkan nih, apalagi pembahasannya Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Baik, silakan teman-teman. Di sini sudah ada di kolom komentar sih Ustadz beberapa. Ya. Saya Ya, bacakan saja ya Ustadz. Boleh. Baik, yang pertama dari Anemari. Pertanyaannya, katanya gini, Assalamualaikum Ustadz, waktu kita di bulan Ramadan sudah memasuki 16 hari tinggal belasan hari lagi. Bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah dan memperbanyak kita ibadah di bulan Ramadan? Boleh langsung dijawab Ustadz? Oke. Nah, ini kan membahas tentang sisa Ramadan yang tinggal setengah lagi. Maka pertanyaannya ialah cara untuk tetap istiqomah dan memperbanyak ibadah. Salah satunya begini. Salah satunya kita ingat ini event, ini bulan setahun sekali. Yang bahkan ya kita nggak tahu kalau ruang kemudian
Banyak orang kemudian mereka berharap ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan selanjutnya. Tapi qadarullah Allah Subhanahu wa taala panggil mereka. Itu yang kita pikirkan. Kita nggak tahu. Bahkan kita lah sekarang ini ketika di bulan Ramadan kali ini nggak terasa tiba-tiba udah 16 Ramadan aja kan. Karena perasaan baru kemarin gitu loh puasa. Kok tiba-tiba udah 16 Ramadan aja. Nah itu tadi kita pikirkan bahwasanya kita itu dekat dengan kematian. Belum tentu kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kemudian mendapatkan bulan Ramadan selanjutnya. Makanya para ulama-ulama kita terdahulu di bulan Rajab, itu sudah dimulai berdoa dan apa ya? Berharap semoga dijumpakan dengan bulan Ramadan. Para ulama-ulama kita, para masyayikh kita itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini padahal para orang-orang soleh. Ini padahal para masyayikh kita. Saking takutnya mereka kemudian tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Nah, salah satunya ialah kita kemudian tanamkan dalam diri bahwasannya ingat aja, ingat aja sebagaimana Anda sebutkan tadi, pepatah nisfu Ramadan qad zahab wa nisfuhu baqi zahab. Setengah Ramadan telah pergi dan setengahnya adalah emas. Tanam itu pada diri, maka kita akan ngerti, oh iya, setengah sudah berlalu, setengahnya lagi, di mana setengah akhir ini penentuan kita kemudian bisa mendapatkan malam-malam yang memang Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan berkali-kali lipat untuk bulan Ramadan ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga jangan terpengaruh tentang apa ya, apalagi ya tahulah ya kita kalau udah di akhir-akhir Ramadan ya Allah, mall di mana-mana promo promo lebaran ini. Makanya anak punya kebiasaan beli baju Ramadan atau beli baju untuk lebaran itu, malah anak beli itu sebelum Ramadan. Kenapa? Anak tahu ini godaannya gede. Ini bahaya, ini godaan. Gak apa-apa sih, kita selisih-selisih dikit doang harga gitu ya Allah. Ya, hitung-hitung daripada kemudian kita nggak dapat keutamaan bulan Ramadan setahun sekali ini, nggak apa-apa gitu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi intinya tetap tanamkan bahwasannya setengah daripada Ramadan sisa ini adalah emas buat kita. Anggap kita gimana mengincar emas deh. Yang namanya mengincar emas ya kita kemudian usaha ngumpulin uang dan sebagainya. Kurang lebih gitu. Waalaikumsalam. Ada Ya, lagi? Mungkin bisa Anda oke. baca ya. Masih banyak Ustadz. Eh, Ya, boleh aman. dari Angga Yunanda katanya Ustadz mau nanya untuk zakat sendiri itu kapan ya waktu terbaik yang tepat? Boleh langsung dijawab Ustadz. Untuk ini berarti kita masuk ke ranah kaidah fikih ya. Tapi ya berarti kita pakai fikih Syafi'i. Tidak ada batasan selama bulan Ramadan untuk kemudian kita membayar zakat. Baik itu malam, pagi, siang, sore itu tidak ada masalah untuk membayar zakat ini. Namun batas daripada membayar zakat, ulama berikhtilaf di sini. Ada yang mengatakan ketika terbit matahari di pagi hari Idul Fitri, atau batasnya itu ketika sudah dikumandangkan takbir dan sebagainya. Maka asalnya sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada had atau batasan untuk kemudian membayar zakat itu. Oh, kalau kita bayar bulan pada malam ini pahalanya lebih utama begini. Itu nggak ada. Nah, yang penting tidak lewat daripada asalnya, memang kita jangan sampai terlewat daripada satu hari terakhir di bulan Ramadan, karena ditakutkan itu tadi lewat. Terus ada yang bertanya begini, pernah bertanya sama anak, Ustaz, bagaimana kemudian kalau anak telat bayar zakat? Anak baru bayar zakat ketika bulan habis pulang sholat Idul Fitri, maka zakatnya tersebut tidak dianggap zakat, namun dianggap sedekah. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, masih ada 3 lagi Ustadz. Kita tampung Boleh. semua aja ya Ustadz. Oke, dari Iya, Anomari boleh. lagi. Katanya, Ustadz di bulan Ramadan ini kan sudah liburan, lalu kami suka nonton Netflix, dan kadang kami suka kepikiran aktor dan aktrisnya, sampai ke bawah mimpi. Itu bagaimana ya, dosakah, batalkah puasanya? Boleh langsung dijawab Ustadz.
Itu tadi makanya kita membahas tentang uh, apa disebutkan inna siyama laisa anil anil ta'am wa syarab faqat inna siyama minal lagwi war rafasi. Kita kemudian tidak hanya sekedar menahan makanan minum, juga menahan diri dari hal sia-sia dan juga hal-hal yang berbau kotor. Nah, itu tadi. Nah, kalaupun kemudian konteksnya seperti itu, kemudian kepikiran, kebawa mimpi dan sebagainya, ya ala kulli hal, eh, kalau kemudian kepikiran-kepikiran begitu, maka kembali lagi ingat kita pada saat ini ada di bulan Ramadan, terus istighfar kalau sudah mulai teringat itu, ya makanya bahaya sebenarnya di bulan Ramadan ini, kebawa mimpi, berpikir dan sebagainya itu. Puasanya tidak batal, puasanya tidak batal, tidak kemudian mempengaruhi batal atau tidaknya puasanya, namun esensi yang Ramadannya itu berkurang pada akhirnya. Itu sama kayak ya, kayak orang-orang lain juga nonton film selama selama Ramadan, habis waktunya cuma buat nonton film. Dia puasa, puasa tetap, tapi esensi dia menjadi orang yang soim itu, orang-orang yang soim berpuasa itu, ya udah gitu. Eh, Tidak sesempurna orang-orang yang memang eh, berpuasa dan kemudian melakukan ketaatan pada Allah. Tapi nggak apa-apa, dan itu tidak membatalkan puasa. Kebawa mimpi dan sebagainya, kan mimpi kita nggak bisa kita atur ya, karena itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga di bawah alam sadar kita. Maka dari salah satunya ialah kita mencegahnya gitu, mencegahnya ya, mengurangilah untuk kemudian menonton yang begitu-begitu. Banyak kok kemudian yang bisa kita tonton lebih ini, ke media-media dakwah anak muda sekarang makin banyak kok di YouTube itu. Nah itu aja yang lebih baik kita tonton. Wallahu a'lam. Oke, baik. Sudah terjawab ya Kak Anomari. Ada lagi Ustadz dari Sofi Hafizah. Katanya, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah kita bisa tahu kalau kita dapat malam Lailatul Qadar? Lalu Ustadz, Lailatul Qadar itu terjadi sekali aja di bulan Ramadan atau setiap orang itu dapat di malam yang berbeda-beda? Bisa langsung dijawab Ustadz. Persilakan. Nah, uh, tentang Lailatul Qadar ini, malam Lailatul Qadar ini, orang itu kita tidak bisa memastikan orang tersebut bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Namun memang beberapa uh, ulama atau para inilah ya, ahlul hikmah dan sebagainya, itu mereka punya prediksi, lebih kepada prediksi apakah memang pada malam itu terjadinya Lailatul Qadar atau tidak, tapi prediksi ya. Dan itu banyak perinciannya, itu mungkin di forum-forum lain insya Allah dibahas, mungkin nanti akan oleh moderator lain ketika pembahasan Lailatul Qadar akan ada. Dan juga Lailatul Qadar itu terjadi sekali saja atau di mana yang berbeda-beda. Ulama juga berpendapat di sini, itulah berpendapat para ulama. Apa yang pastinya jumhurnya itu ialah turun pada malam-malam ganjil dan 10 terakhir. Baik kemudian itu 23 atau 25, 27, 29. Nah, itu kita tidak bisa memastikan yang mana, tapi para ulama itu memberikan clue bahwasannya bulan hari malam Lailatul Qadar itu berada pada malam-malam ganjil. Dan apakah turunnya itu tiap malam berbeda-beda? Beberapa pendapat, ba'dul ulama berpendapat begitu. Karena begini, ada yang mengatakan setiap orang punya Lailatul Qadarnya masing-masing, gitu loh. Kapan? Nah itu kita nggak tahu. Itu tetap itu wallahu alam bisawab, itu hanya Allah yang tahu. Intinya gini, kenapa kemudian kita harus ngambil ini loh, ngambil ibrah, kenapa Allah kemudian merahasiakan tentang malam Lailatul Qadar ini? Supaya kita itu nggak milih-milih, kita kemudian dari akhir ini, malam Lailatul Qadar itu di malam 27, ente hanya fokus di malam 27 itu ibadah, di malam 29, 25, 23 ente nggak ada semangatnya. Nah itu tadi, makanya Allah rahasiakan kita tuh dapat yang di mana, supaya itu tadi ya sama kayak ujian lah, ujian kita nggak tahu apa yang akan kita dapat.
Nah, kurang lebih seperti itu. Allah taala alam. Oke. Oke, sudah dijawab Kak Sofi Hafizah. Ada lagi Ustadz dari Arsya Am. Katanya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana puasa Ramadan mempengaruhi keseimbangan emosi dan stres dalam konteks psikologi positif? Psikolog positif. Boleh dijawab Ustadz? Nah, ini berarti masuk dalam ranah kedokteran ya. Jadi Anda di sini tidak membahas secara detail karena memang bukan fan Anda. Karena seperti yang disebutkan orang kalau tidak membahas uh, bidang-bidangnya maka tunggulah kehancurannya. Jadi Anda hanya meneruskan beberapa saja perihal tentang Ramadan dan tentang bagaimana emosi dan stres dalam konteks psikologi. Karena Anda bukan psikologi, hanya fakultas jurusan Usuluddin di Al Azhar bukan psikologi. Jadi Anda mungkin apa ya lebih kepada mengambil ibroh atau penjelasan hikmah-hikmah bulan Ramadan daripada para alim ulama bagaimana kemudian Ramadan ini mempengaruhi kita dalam kemudian melakukan tindakan-tindakan baik itu positif maupun negatif khairihi wa syarrihi baik buruknya yaitu tadi Ramadan ini selain kita kemudian membahas seperti yang Anda bilang tadi poin utama kita puasa itu bukan hanya tentang kemudian kita menahan lapar dan haus tapi juga menahan amarah dan juga menahan emosi, menahan syahwat dan sebagainya. Pokoknya nafsu-nafsu lah ya. Nah, adapun tentang kemudian mempengaruhi keseimbangan emosi, stres dan sebagainya itu bukan ahlinya Allah karena itu yang ahlinya adalah orang-orang psikologi dan juga orang-orang kedokteran yang membahas itu. Tapi memang puasa ini kemudian kalau kita dapat gambaran memang mempengaruhi ya, mempengaruhi bagaimana kemudian kinerja kita, kinerja pola pikir kita, kinerja kita kemudian dalam bertindak itu memang berbeda lah kalau kita kemudian uh, di hari-hari selain puasa. Karena mungkin karena itu tadi asupan-asupan kita berbeda. Yang biasanya sih yang kita udah makan ini segala macam, bulan Ramadan ini kita ditahan lahan ini, suruh lahan itu dan sebagainya. Jadi Anda nggak punya apa ya, nggak punya hal yang lebih inilah perihal masalah terkait psikologis karena Anda bukan orang yang ngebahas di situ. Allah Taala wa ala alam. Iya, baik. Ada lagi nih Ustadz, satu lagi mau kita lanjutkan saja atau gimana nih Ustadz? Terakhir nggak apa-apa sih. Terakhir udah. Oke, Bismillah. oke, baik. Ini yang terakhir ya teman-teman. Baik, pertanyaan terakhir dari Kairunisa Nabilah. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, bagaimana kita mendapatkan hikmah di bulan Ramadan dan apa urgensi yang bisa diambil di bulan Ramadan ini? Boleh dijawab Ustadz? Oke. Kembali kepada tadi. Kita nggak usah jauh-jauh kemudian ngebahas urgensinya ini dan sebagainya. Kembali lagi kepada ayat yang memang kita bahas tadi, la'allakum tattaqun. Kemudian Allah, setelah Allah memerintahkan puasa, Allah kemudian berharap dari hasil puasa kita ini, urgensi yang kita dapat ialah itu tadi menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan juga itu tadi takwa dalam segi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati perintahnya, kemudian apa ya? Royahnya atau tujuannya itu tadi mencapai kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Nah, adapun hikmah banyak hikmah sebagaimana tadi disampaikan hikmahnya kita kemudian uh, hikmah tentang Lailatul Qadar, apa hikmahnya kemudian kita makin semangat kemudian di akhir untuk kemudian cari di mana bulan malam Lailatul Qadar, begitu juga apa tentang turunnya Quran di bulan ini, semakin rajin kita juga kemudian bertadarus membaca Al-Quran karena ini bulan yang mana bulan diturunkan Quran juga, bulan di mana Allah melipat gandakan sebagainya. Kalau seperti itu, wallahu alam bisawab. Ya, baik. Bagaimana Kak Kairuni Sanabila sudah terjawab ya untuk pertanyaannya dan sudah selesai dari pertanyaan kita semua dan alhamdulillah sudah terjawab semua oleh Ustadz kita. Baik,
Masya Allah, Alhamdulillah, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas jawaban, dan terima kasih juga kepada peserta kajian hari ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Dan mohon maaf kepada peserta yang belum terjawab pertanyaannya, bisa langsung mengirimkan pertanyaan kita di grup Marifatun Academy. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita, dan kepada beliau kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لاعبين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا ولأستاذنا وارحمهما كما ربيانا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا جاد الحاجات يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رحم العالمين اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا رمضان اللهم بارك لنا في هذا رمضان ya Allah berkahi kita pada bulan Ramadan ini Allah berkahi kami pada bulan Ramadan ini ya Allah dan tidak lagi lah kemudian Allah engkau memberikan kami bertemu kemudian dengan Ramadan selanjutnya ya Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada hari ini. Baik.